kan masuk dalam mulut you. Hei, masuk cuman setetes. Segini doang karena gue mau tahu. Tapi itu air jembu. Dia sama laki gue, masalahnya nih gue bilang gitu, emang gue masalahnya. Itu tuh bikin gak tenang. Tau gak? Jadi kayak ini tadi udah. Tuh, ini kurang. Nah, gitu. Iya teh. Begitu. Oh. Balikin rambut gua. Asal. Kamera, kapan datang? Wah, kemarin kali ya. Uhuy. Aku tuh lagi seneng banget nyanyi lagunya Seventeen yang tentang hantu kuyang. Apa tuh? Ada. Mengapa kuyang? Ya Allah. Ada aja nih. Alhamdulillah waiting list hari ini udah banyak ya. Udah keren deh. Permisi. Halo. Iya Mbak, saya mau cari. Halo. Iya, halo. Mas saya. Oh iya Mas. Abang ya. Maaf ya, aku mau cari wig bisa? Nyari wig? Iya. Untuk keperluan apa? Ya untuk apa aja lah, mungkin bisa. Ini wig ya? Iya betul. Wow. Kamu mau pakai yang itu? Iya, ini wig pasti mahal ya? Kenapa emang ya? Soalnya sama kepala-kepalanya. Jangan, itu cuma sampel aja kali. Oh gitu, ini bisa aku beli nggak sih wignya? Bisa sih sebenarnya, tapi kalau buat kamu mah, kamu mau yang mana wignya terserah nggak apa-apa, nanti ada Tapi ini ini kok. kurang deh, Kurang ya? wignya. Kurang ya? Ini juga kurang Kurang deh. ya? Aduh. Ada yang lain nggak Mas? Yang lain ada, cuman masih ada di kepalanya masing-masing. Ternyata itu bukan wig, itu memang rambut asli ternyata. Iya, soalnya kemarin juga aku mau beli wig tuh ya. Kamu beli wig? Aku beli tuh, pas ditarik tuh kok nggak copot-copot. Kenapa? Nempel di kepala sekolah. Ya Allah! Kepala sekolah dia kan lagi ngurus sekolah, repot. Kamu tarik-tarik. Jadi nggak jadi. Nggak usah kali ya. Nggak Nanti ada kalau ada ya. stoknya aku kabarin deh. Nanti aku minta nomor telepon kamu soalnya, aja ya. Padahal ini aku juga pakai wig loh. Kamu pakai wig itu? Iya, cuman jadi pengen nyarinya tuh wig-wig yang bagus gitu ya. Atau wig yang wig. Rina Rosa teman-teman. Bentar, gue mau komentarin. Apa? Itu si foto nomor 5 kok kayak Lu Nur mana? Gemilang. Bentar ya. Nomor 5 tuh yang ini teman-teman. Iya. Ini Nur Gemilang. kayak si Nur banget ya. Mengingatkan ya. Itu salah satu musuh gue. Oh ya? Si Nur. Kenapa? Iya, gue nggak pernah akrab sama dia. Ih, Padahal gue yang nyiptain. kenapa nggak akrab? Padahal kan Indonesia banyak yang suka sama karakter itu. Betul. Ya udah nempel banget. Tapi sempat ada orang yang nanya, kok Rina Nose sama Nur Gemilang tuh nggak pernah akrab ya? Kenapa? Dia bilang kalau akrab, kelar ceritanya. Nggak ada lagi Nggak si ada lagi Nurnya. Nurnya Iya. ya. Memang di-create untuk dibenci kayaknya. Tapi ngomong-ngomong masalah internet dan jadi seseorang, Teh, gue langsung mau nanya aja. Oh langsung banget ya? Langsung aja Oke, kalau gue kita Mbak. siap-siap. Pernah nggak lo ada karakter yang lo ciptain, terus nggak disukain sama pasangan lo? Sama pasangan gue. Iya, sama suami lo. Gue nggak suka, misalnya gue nggak suka deh kalau aku nggak suka kalau kamu jadi itu. Nggak tahu kenapa Oh dia gitu. nggak ada, dia nggak ada. Nggak ada? Semua apapun gue mau bikin jadi laki-laki, gue mau Ya jadi Allah. ibu-ibu, jadi nenek-nenek, jadi anak kecil, dia suka semua. Oh iya. Dia sangat mengapresiasi. Aduh, kamu sayang banget sama dia. Orangnya support banget dia. Nggak ada tuh misalnya sekali aja dia yang kayaknya aku nggak suka ini, enggak. Cuman kalau misalnya gue mau impersonate dia koreksi, nah baru. Oh iya. Gitu. Apalagi impersonate-nya misalnya impersonate tokoh-tokoh luar nih yang artis-artis Hollywood. Oke. Dia akan mengkoreksi pronunciation gue, bahasa Inggris gue dia koreksi. Gerak-geriknya. Misalnya Shakira nih. Kayaknya Shakira nggak gitu. Shakira tuh begini. Dia buat, jadi dia yang koreksi gitu. Oh iya. Laki gue. Tas dulu dong. Aku happy deh kalau kamu happy begini. Iya, aku juga happy. Tadi kamu nyebutin ada artis Shakira, artis yang tidak yakin. Kok? Shakira siapa ya?
Ternyata kamu. Saya kira siapa? Ternyata dia. Iya. Gitu kan aku lagi mikir. Kamu nggak usah mikir kamu. Jadi teman-teman, Rina Nose ini adalah kalau dimanapun kita syuting, di tempat kita syuting baik di TV atau dimanapun, beliau ini adalah temanku untuk menghabiskan waktu ngobrol bersama sambil duduk-duduk ya. Yes. Kamu biasanya bawa itu kecil tuh kemana ya? Si yang kecil itu kan, pil kecil yang itu pil kecil kan. itu yang kemanapun kamu bawa ya? Itu selalu harus. Karena meskipun sekecil apapun sampahnya gue nggak mau buang di mana-mana gitu. Lihat, ya kan gue bilang apa orangnya dia resik. Di rumah juga begitu ya? Even misalnya apa nih, ada tisu, gue narik, kesobek dikit. Begini nih misalnya nih begini. Yeah. Tiba-tiba gue narik dari ini, kesobek dikit gitu. Segini aja gitu. Nggak bisa, masukin, cari. Kalau nggak ada, gue bisa masukin ke BH, AP, pokoknya. Bu, iya sih, nggak apa-apa iya. Sampai begitu gue. Pernah nggak pas sampai rumah? Ya Allah, banyak banget tisu. Ya, takut. Enggak, gue tapi pernah ini ya, dikit, masukin. Iya, Pas dibuka keluar kata-kata bijak. Udah kesambung sendiri ya. Buang sampah pada tempatnya. Gitu. Oh ya Allah. Makanya gue kebiasa bawa-bawa yang si kecil itu, tempat-tempat kecil. Emang lu mah resik ya tehnya ya? Dimanapun. Padahal cuman gue kali ya yang begitu. Gue ngelihat emak gue begitu soalnya, jadi kayak nggak kebiasa aja gitu. Oh gitu? Buat menyampah gitu. Atau lu OCD juga? Harus yang ini, Oh enggak, iya, itu harus. Ini kalau lu karena lu ngingetin, jadi gue pengen ini semua harus. Oh iya, sorry, iya. Tuh, Iya, kalau sorry. enggak tadi gue ngelihat ini nggak peduli. Oh iya betul. Apalagi kalau di rumah sendiri. Kalau di tempat orang mah kadang-kadang masih udah deh, bodo amat gitu. Oh, tapi masuk dalam lingkar mata lu ya? Masuk. Itu miring. tuh bikin gak tenang. Tau nggak? Jadi kayak ini tadi udah. Tuh, ini kurang. Nah, gitu. Iya teh. Begitu. Oh. Repot nggak? Repot kan? Ini kalau gue dulu. Berarti kalau kita ngobrol dalam kondisi buku gue tuh begini, lu bisa ngobrol tapi begini matanya ya. Dalam hati lu. Tapi suka gitu tau. Iya. Gue lihat orang baju aja. Ntar gue gitu. Ih, pengen benerin deh. Gitu. Ih, itu bisa diinin deh. Atau kerahnya kek atau apa gitu. Oh, iya. Rambut ada yang nyunghit. Apa sih? apa? Ada yang itu gitu. Keluar gitu ya. Iya. Pengen dibenerin begitu. Itu apa? Kebiasaan dari kecilnya teh atau memang di rumah? Dari kecil begitu. Kakak gue, saudara kembar gue lebih parah lagi. Kalau dia abis megang apa dikit semprot deh. Ini barusan gitu dikit, udah megang. Semprot lebih parah dari gue itu. Itu lebih parah tuh skalanya tuh. Kalau lu mah enggak sekali itu ya. Kembaran gue, emak gue begitu tuh. Bertiga, tiga-tiganya pada begitu. Itu combo orang saudara nginep nggak bisa ngapa-ngapain nih. Parah. Nggak bisa. Makanya emak gue tuh agak kurang suka kalau didatengin orang banyak. Ada orang nih, nggak tenang kita. Karena, aduh, itu baru dibersihin. Aduh, itu baru diiniin gitu. Ya, dia duduk di situ gitu. Gitu. Emak gue begitu. Kalau nggak ada emak gue nggak masalah nih, misalnya lagi kita mau kumpul-kumpul nih, udah sengaja nih mau kumpul-kumpul, nggak masalah, ntar gue bersihin lagi abis itu udah nggak masalah. Memang eventnya begitu nggak apa-apa ya gitu. Tapi kalau ada orang baru dateng yang sekiranya dia nggak tahu porsi duduknya, aduh dia duduk di TV, aduh. Turun. Salah, takutnya terlalu ya. Aduh dia duduk di atas kulkas gitu. Aneh-aneh ya. Bilang batinnya susah Tapi kan. gue aja kalau misalnya gue ada punya grup band kan, Metosa kan. Yeah. Itu ada 4 orang, cowok-cowok semua kan. Itu kalau mereka makan tuh padahal nggak, ya udah aja ntar juga tuh diberesin gitu. Cuman ngelihat mereka ngambil makan tuh, gue gini lihat dia kemana nih. Dia naruh sendoknya di mana tuh ya gitu. Gitu ntar gue gitu. Lu pantau ya dia udah cuci tangan belum gitu. Ya Allah, sampai sedetail itu teh. Tapi guanya nggak mau yang lu cuci tangan dulu, nggak mau, nggak enak guanya. Jadi kayak gue kesiksa sendiri gitu. Ada di hati tapi. Iya, jadi kayak ini nggak ya? Dia tuh cuci tangan belum ya? Dia udah ini belum gitu. Ngeri, takutnya lu bikin grup WhatsApp tahu. Nih ya, hari ini gue perhatiin lu ya tadi makan habis semuanya di WhatsApp sama lu tuh teh. Itu maksudnya gue tuh nggak enak untuk ngomong gitu. Kan takutnya sok bersih lu, sok ini lu, takutnya begitu kan gitu. Perasaan nggak nyaman itu
akan berlangsung terus selama barang yang teteh lihat itu tidak presisi, tidak sesuai dengan Begitu. kemauan teteh. Begitu. Saudara-saudara yang datang, ponakan atau ke rumah, udah tahu teteh kayak gitu dan mama kayak gitu? Mereka nggak tahu kita kayak gitu. Mereka yang paham tuh ya gua, kembaran gua, mama gue. Takutnya kan saudara-saudara kan banyak yang mungkin pada dateng, nginep ke sana. Jangan saudara, gue pertama nikah aja sama laki gue. Gedeg mulu jantung gue. Ngeri. Orang apa namanya wastafel nih, Oke. gue cuci tangan, apa Ya. cuci piring kayak atau apa. Gue tuh abis cuci piring selalu kering, maunya kering. Dia telepon. harus kering lah. Harus kering tuh. Harus clean as you go ya. Iya, nih gue kalau cuci tangan, gue nggak mau, jangan sampai gitu. Jadi gitu dulu, tunggu sampai jatuh. Jangan sampai gue mau ngambil lap, ada yang netes satu pun gue nggak mau. Jadi biarin, pastiin dulu, buru-buru gitu, biar nggak netes. Laki gue, gue bilang, Gila, selama ini gua begini. Lo enak-enakan begini. gitu. Tapi itu awalnya jadi masalah karena gue kayak terus kan gue nggak berani ngomong. Terus akhirnya gue bilangnya gini, kalau aku Maya kalau cuci piring tuh aku begini Wih, loh. gila, gila tatapannya. Kalau aku tuh ya kalau ini tuh ini gini loh. Gila, Terus pedes tapi sih. kan jadi masalah ya. Pas lama-lama terus gue cerita kebiasaan gue. Terus sekarang akhirnya dia udah tahu. Terus gue juga udah yang nggak mungkin. Jadi kayak gue iniin ke diri sendiri. Nggak mungkin lu mau ngasih apa mau mengubah dia. Jadi kayak lu kan nggak mungkin Nggak gitu. mungkin dong. Jadi ya udah akhirnya Ditarik jalan ya tengah udah. disesuaikan dong. Disesuaikan. pastinya. Akhirnya gue jadi Nggak ya udah gitu. Ya udah cuman akhir-akhir ini tuh dia udah jauh jadi ngikut gitu. Oh, udah jadi ngikut ke lu. Meskipun bukan ini juga bukan yang jadi di mata orang-orang yang kayak gue nih orang begitu tuh jorok padahal bukan ya memang Iya. udah aja beda standar aja gitu. Kayak masih standar sih pemirsa ya. Kalau Iya. laki lu mah Bang Jus abis cuci tangan. Standar itu. Standar orang juga begitu kan ya udah biasa. Kecuali dia abis cuci tangan. Kecuali dia nih cuci tangan ini airnya. Iya. Nah, itu baru. Kecuali enggak biasa, orang biasa aja kayak gitu, biasa. Cuman buat gue tuh itu sesuatu yang mengganggu. Gitu. Lu yang mengganggu. Iya. Laki lu nggak salah, lu yang mengganggu. Gue bilang sama laki gue, masalahnya nih gue bilang gitu, emang gue masalahnya, gue bilang Iya, begitu. maksud- tidak bisa sesuai dengan porsi lu kan. Tapi pada akhirnya sekarang udah bisa menyesuaikan ya. Iya, diceritain dulu kondisi gue begini. Jadi jangan sampai sikap gue yang begitu tuh bikin dia tersinggung, bikin dia marah karena gue juga nggak mau gitu. Pengennya Iya. pengennya juga gue juga biasa aja gitu. Pengennya lu juga nggak peduli ya lu mau Iya. gimana sih, pengennya nggak peduli. Lebih gitu. enak begitu, nggak kesiksa tahu. Iya sih. Bener juga lagi lu juga sih. Iya. Tapi kan emang itu bawaan dari dulu dari kecil emang lu begitu. Betul, begitu, Enggak lu begitu. buat ketika lu dewasa. Iya, Iyalah. tuh begitu dia. Mana? Apa Begitu. tuh? Begini aja deh. Teh. Tapi gue baru tahu. Mungkin gue yang nggak update kali tentang lu. Apa sih? Lu ternyata, gue kira lu emang terlahir sebagai komedian banget DNA-nya. Ternyata lu start dari AFI, di AFI ya 20 besar, apa 10 besar? Iya. Teh? Menuju puncak. Iya. Gemilang cahaya. Atau oh cahaya kali. Ya itu. Iya. Itu gue pernah ikutan tahu. Berapa kali ikutan awalnya sama angkatannya Rindu yang dari Bandung tuh. Rindu Bandung. Rindu Bandung gue ikut itu cuman 50 besar Bandung. Terus ikutan lagi di yang sesi berikutnya. Ya. 20 besar Bandung doang tuh sama Tiwi, Tika Titu. Tika Tiwi, Tika iya, Titu. gitu. Itu juga masuk tapi 20 besar Bandung doang. Oke. Abis itu masuk lagi ikutan lagi 5 besar Bandung tuh. 5 besar satu langkah udah tinggal ke Jakarta, kalah SMS. Nggak masuk lagi. Zaman-zaman polling ya, Teh. Iya, udah pakai tuh dari Bandung udah pakai. Udah pakai ya. Jadi beda-beda kan tiap sesi itu
peraturannya tuh beda-beda. Nah pas yang 5 besar dari Bandung, gue pikir kalau 5 besar udah ke Jakarta kali ya gitu. Ternyata belum, harus pakai polling lagi. Oh, gitu. Nggak masuk lagi. Nggak masuk lagi. Nggak. Terus mencoba. Yang Berapa ada kali di gitu. tayang-tayang itu yang kamu lagi nyanyi berdua itu di mana? Hah, nyanyi berdua yang mana? Ada yang kamu lagi perform itu. Nih videonya nih, lihat nih tuh. Oh ya ini 5 besar Bandung tuh Ini ini. 5 besar Bandung ya? 2005 tuh. 20. Kah? Kok Nyanyi, 20 Mbak? besar Bandung? Oh, salah ya? Harusnya? Enggak, 5 gue besar? masuk ini 20 besar apa setelah ini ya? Pokoknya gue ada yang masuk 5 besar. Oh iya, ini 20 besar. Yang 5 besar itu yang ada namanya Oli dari Garut. Angkatannya. Iya bener, kalau ini yang 20 besar nih. Oh iya. Gue pangling loh teh. Ini muka Kayak apa emang bener-bener penyenyong banget gitu. Iya, diva gitu mah. iya bener. Kayaknya memang lu udah terlahir buat Make upnya gitu bener. Bener. Make up masih Itu begitu yang tengah siapa? ya. Tukang tutut? Apa? Bukan. Ipan namanya Ipan, gue masih inget Oh, deh. Ipan, iya. Sama Rini apa Ririn tuh ya yang cewek, gue lupa. Ini kita sempat karena bareng-bareng audisi kan sempat deket gitu. Seperjuangan ya, Teteh ya. Ih, Teteh keren itu mah. Itu, iya bener ini yang 20 besar ding. Yang Pantes 5 ya, Teh? besar ada beda lagi. Apa ya? Gue pribadi ya, Rina Nose tuh paket lengkap entertainer. Apa sih yang Rina Nose nggak bisa tuh apa gitu maksudnya? Segalanya. Ya ada lah yang gak gue bisa ya, yang tidak gue minati. Atma Negara. Minati Atma Negara. Yang gue gak minat gitu. Apa ya lu nggak minat? Main bola? Nggak Main mungkin. bola gak minat gue. Oh iya dong. Pasti. Otomotif gak minat. Oh iya juga Ya sih. tidak bisa aku. Pasti tidak bisa dong kalau Gitu. kamu ganti oli tiba-tiba. Iya, tapi kalau misalnya tiba-tiba gue seneng nih main bola misalnya, terus gue pelajarin, terus gue punya dapat kenikmatan di situ, bisa jago gue. Anjing. Keren. Tadi kita highlight ketika lu ngomong bisa jago gue, keren. Itu nanti buat gift WhatsApp bisa jago gue. Gitu. Bisa jago gue. Ternyata memang udah dari kecil lu ada Yes. bumbu-bumbu untuk show. Iya. Iya kan? Iya. Udah ada bumbu-bumbu untuk jadi attention seeker. Iya deh kayaknya Iya. dari kecil. Karena emak gue dulunya pengen nyanyi, pengen nari, nggak dibolehin sama orang tuanya. Ada ngelihat gue begitu, oh ya, Supportnya. masukin sini, masukin sana, dimasukin sekolah model. Hey, Keren temen gue. ikutan catwalk, the best catwalk. Bandung. Keren, menang. Menang the best catwalk. Pernah the best kostum. Diajarin masuk dulu tuh. Apa kalau yang model, yang sekolah model tuh ada yang terkenal apa gitu. Di Bandung tuh ada namanya Denny Enterprise. Oh iya. Denny Enterprise jadi jalan. Studio yang ada kacanya gitu. Hei, jalan gue. Keren. Ini. Ya kaca gitu Iya, kan. tap gitu. Pose Gimana gitu cara kan? pose-nya, kaki, posisinya gimana? Keren banget, parah. Keren banget emang tuh kan. Itu umur berapa? SMA 15 tahun, 16 tahun. Begitu. Udah dipupuk sedari Sudah. umur masih belia ya. Betul. Dari model. kan? Ikutan nyanyi sana, nyanyi. Pasti lu- Lomba acting RCTI dulu tahun berapa ya? 98 kalau nggak salah. Tahun 98 lomba acting RCTI, lomba bintang sinetron dan iklan RCTI deh pokoknya. Di Jakarta, dari Bandung ke Jakarta. Dari Bandung. Ininya audisinya di Audisinya di Bandung. Bandung. Juara. Lolos dong ke Jakarta. Enggak, tapi ternyata nggak sampai. Jadi ke Jakarta itu ada ikutan iklan apa gitu-gitu. Oh gitu. Tahu obat pelangsing merit? Tahu. Iya. Itu ada gue. Itu. Jangan. Itu ada lu. Dari situ. Cuman kan nggak ngomong, nggak apa gitu. Gue gini, ikutan lomba acting kok dapetnya nggak ngomong. Ini apa ekstras gitu. Cari iklan merit di Nggak tahu tuh ada Gue pernah lihat iklan merit, tahu gak bang? Iya, yang pelangsing merit. Zaman ya itu tahun-tahun 98.
Apa tagline gue lupa dah dari dulu. Kayaknya nggak tahu masih ada nggak ya? Masih. yang ininya tuh cewek-cewek ngejejer terus gini-gini gitu, ngejejer yang langsing-langsing tik 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 pakai baju renang. Ih, gue mau udah nyampe ke situ. Ih, Katanya di situ kamu baju renangnya kamu di quest yang gambar Bumblebee kan? Nggak ada dong. Jangan ngerepotin ya Terina. Enggak ya. Tapi gitu gue pakai. Tapi gue tahu dan gitu gue ingat itu ya bagi kita yang sekarang baru udah inget banyak. lagi gue baru nyerita, baru inget gue. Ya Allah, ini cuma ada di sini. Rina saya cerita kalau dia merit. Baru inget banget beneran deh. Ini bukan deh iklannya. Oh enggak, bukan. Jadi ada yang gemuk itu makan pil, terus tiba-tiba set gambarnya jadi kecil, terus di belakang gue. Tapi hitam, guanya nggak kelihatan. Bukan. Iya. Nggak kelihatan, cuman begini-gini doang. Oh itu dicari yang langsing-langsing gitu ya kan gitu. Udah dapet dari situ. Umur 19. Di umur berapa tuh yang iklan itu? Udah 20 lebih? 16 apa 17 gitu. Tuhanku, dia di umur 16 udah punya iklan, udah berkarya di dunia entertain. Sebenarnya pantesan dia gedenya apa aja dia bisa. Ya gue bingung manusia ini mah. Pinter banget sih. Boleh minum, say? Boleh, ini aku ada. Kamu bawa sendiri? Aku bawa. Kamu Keren. ada? Aku ada wine, ada Jameson, ada Azul, ada tapi di klub Aku bukan mau, di sini ya. Oh iya. Gak mungkin sih kalau di Air sini putih. kan. Air putih. Iya, Aku gitu. mau air Jordan. Nggak bisa diminum dong. Bermodel, Udah dari model, terus ya, nyanyi mainan juga. kabaret. Zaman SMP tuh main kabaret. Main Umur kabaret. 13 tahun SD itu udah ngikut-ngikut lomba-lomba tari. Gue yang bikin koreonya. Lu yang bikin koreonya? Gue yang bikin koreonya. Sama, misalnya nih kalau kan dulu rumah gue tuh rumah susun, zaman masih SD tuh. Jangan-jangan ada tulang murid lu kayaknya. Lu apa aja bisa teh? Zaman gue di flat, namanya di Sarijadi, flat gitu. Rumah susun, cuman dulu tuh disebutnya flat. Nah, di situ tuh kan ya banyak teman-teman kan gitu, anak-anak pokoknya pas zaman SD. Gue tuh paling seneng kalau emak gue ke pasar. Seneng nih ibu ke pasar, gue ditinggal sendiri tuh seneng. Kenapa? Gue ambilin anak-anak suruh ngumpul di rumah, ntar gue ngedongeng. Sirina. Bikin dongeng, cerita aja. Ntar gue pakai suara kelincinya gimana, suara harimau, suara beruang, ngedongeng aja gitu. Jadi tiba-tiba kelinci datang. Bolehkah aku ini? Ya lupa lagi, cuman kira-kira begitulah gitu nanti. Suaranya gitu. lu mirip-miripin. Dari, Lu bedain suaranya. Dari SD ngumpulin anak-anak biar pada nontonin gue. Ya Allah. Begitu. Udah seberani itu ya maksudnya ya? Aneh gak sih? Iya tahu lu mah. Lu mah di umur segitu gue lagi ngabisin duit orang tua tahu. Mah jajan lagi gitu, tapi lu udah berkarya maksud gue. Nah, gue tuh nggak kan gue nanya sama mama gue. Posisinya ketika lu kan happy ya, ketika orang tua lu mau ke pasar gitu kan, lu pura-pura dulu nggak atau lu emang udah nunjukin kalau lu excited orang tua lu pengen keluar? Enggak, Atau lu pura-pura gini dulu? Gue tuh dari Iya kecil. mah nggak apa-apa, pas mama tutup, iya langsung. Gue dari kecil udah manipulatif. Enggak. Jadi kayak seolah-olah gue tuh lagi ngapain gitu. Ma ke pasar dulu ya, iya. Udah biasa aja gitu. Biasa aja, standar. Jadi tidak memperlihatkan kalau gue akan melakukan sesuatu. Aku tuh sudah manipulatif sejak kecil. Parah. Tapi pas ibu balik gitu, nggak marah malah ketawa. Maksudnya jadi mengapresiasi malah gitu. Makanya kelihatan si Rina ada bakatnya ya gitu. Dan anak-anak seumuran lu yang lu undang saat itu? Ada yang di bawah gue yang masih pada balita-balita gitu, seneng. Oh, ditiketin nggak? Enggak. Itu Kan sayangnya. aku belum berbisnis pikirannya ya pada saat itu saat ya. itu sayang banget sih nggak ditiketin. Orang SD, orang tuh pada ditanya anak-anak SD tuh ya angkatan gue. Kalau besar mau jadi apa cita-citanya? Mau jadi dokter, mau jadi pilot, presiden. Pas gue ditanya, kalau Nurina mau jadi apa? Gue mau jadi peragawati. Gitu.
Pragawati. agak berbeda ya, tidak umum ya cita-citanya ya. Begitu. Zaman dulu kan Pragawati tuh sebutannya tuh. Iya. Terus habis gitu gue berkunjung ke rumah nenek gue, ntar suka ditanggepin, gimana jalan Pragawatinya? Bayar dulu gitu. Ya ampun. Gitu katanya. Cerita gue lupa-lupa ingat misalnya sih. kalau lagi pada misalnya lebaran atau apa gimana Iya, gitu lebaran, ya. pas lagi lebaran. Iya. Lagi lebaran. Mana ini jalan modelnya? Jalan Bayar dulu. dulu. Oh, bayar dulu. Bayar dulu. Buat jajan. Ditanggepin mau baru jalan. Oh, ditanggap sama saudara Gitu. baru jalan. Iya, gitu. Pernah gak kamu ketika sama saudara gitu ya lagi jalan nunduk gitu. Pas gini udah di Trenggalek jauh. saking konsennya gitu ya. Saking kontennya gitu. Oh gitu ya, nutup. Terlalu nutupin muka gitu kan. Nggak taunya udah di Purwakarta gitu ya. Jauhan atuh. Tapi begitu. Teteh katanya dari kecil nggak pernah beli baju. Nggak pernah, emak gue yang bikin. Dijahitin sama mama. Si ibu, iya. Si ibu Apa? tuh selalu bikin. Apa alasannya? Apa karena mama tuh tahu betul anaknya bajunya yang pas kayak gimana atau memang Kan ibu teh kan emang seneng ngejahit. Jadi nggak mau misalnya si anaknya tuh kalau misalnya, kan gue kembar nih kan, cewek cowok. Jadi maunya samaan. Kan jarang kalau dulu tuh masih belum begitu banyak lah gitu. Maksudnya kalau mau couple-couplean kayak gitu-gitu. Terus ya paling model-modelnya standar. Si ibu tuh bikin sendiri aja yang lucu-lucu. Jadi beda dari yang lain gitu. gitu memang baju kembarnya beda. Iya, jadi nggak ada yang punya. Dia aja bikin sendiri gitu. Didesain sendiri. Berarti Desain nyokap sendiri. Jago ngejahit. banget. Dia sering bikinin baju gua berbanyak model. Ih, itu mah emang bener kayak Emang penjahit. kalau sampai sekarang ini menjadi Ivan Gunawan kali dia mah. Harusnya begitu. Iya. Maksudnya- Karen Delano mungkin bisa lah. Iya sih. Itang Yunas mungkin. Ya udah lunas dong. Itang lunas. Gitu mah gue. Iya kalau sampai sekarang Ngejahit. beliau masih menggeluti dunia itu udah fashion designer sekarang kan. Tapi nggak, memang kan dulu nggak ada yang ngarahin ke situ kalau zaman mungkin kalau emak gue lahirnya di zaman sekarang di era sekarang bisa jadi begitu karena apapun dikerjain tuh emak Dan gue. hasilnya jahitan dari nyokap tuh orang-orang bilang bagus. Iya, orang nggak tahu kalau itu, dikiranya beli aja gitu. Beli di mana Rina? Beli Ya di mana? ini mah bikin gitu. Ibu aku yang bikin gitu. Sambil gaya lu kan yang itu. Iya, ibu aku yang Aku bikin. nanya ya tetangga ya. Beli di mana bajunya Rina? Ibu aku yang bikin. Udah deh ah. Kok malu ya? Kalau sekarang dia pasti ujungnya karena ketawa. Karena orang-orang tahu, tidak banyak yang tahu kan hal-hal kayak gini. Aku juga baru tahu juga gitu buat di luar sana mungkin penonton Candik ini hasil kreatif mungkin sama kayak aku taunya Teh Rina tuh ya pelawak saja gitu. Padahal di Avi juga pernah. Lalu bisa sampai jadi memutuskan diri sebagai komedian, ikut Api itu. Api. Yang masih zamannya kalau nggak salah masih TPI ya. Belum Audisi pelawak TPI. Iya. Iya, namanya dia ya. itu. Nah, gue ikut itu tuh sempet waktu angkatannya kan ada Sule dulu nih, angkatan Sule yang pertama Yang tuh. pertama. Nah, yang kedua tuh gue diajakin lagi. Cuman guanya kayak enggak gue juga orang ya emang bukan di situ gitu, ngelawak gimana mau ngelawak gitu. Pas yang ketiga itu gue mau ikutan gara-gara si Avinya kalah. Udah keluar harta benda dijual-jual kan banyak. Merasa bersalah dong anaknya. Mak gue udah ngejualin macem-macem. Gimana ya, merasa aduh gitu. Ada Api, ya udah deh yuk ikutan deh, gue bilang gitu. Nggak tahu kali di sini kali jalannya gitu, gue tuh mikirnya gitu aja gitu. Tiba-tiba terus lolos ke babak selanjutnya sampai juara 1. Begitu udah dinobatkan juara lawak, langsung terbebani dong otak. Masa gua nggak mempelajari komedi kan gitu. Udah Cari tahu ilmunya dah tuh. merhatiin setiap orang. Bang Komeng, even Sule pun aku tuh ngikutin tuh. Gimana gaya-gayanya, oh Sule tuh begini, Aming. Nah dulu tuh gua awal-awal gua pengen masuk karakter ini, karakter itu, awalnya tuh Aming dulu tuh gua ngeliat. Oh, Extravaganza. Aming Extravaganza kan dia gila tuh di situ. Emang jadi apa aja karakternya? Gue gini, nih orang kok bisa segila ini ya. Jadi gue tuh inspirasinya yang model-model begitu gitu, yang
wah gila Main gitu, karakter gitu, main segala karakter gitu. Dan lu happy tuh ya kalau yang main karakter gitu lu happy tuh. Udah happy. Karena kan kebetulan pas Afi itu kan gue udah kuliah, Api itu kan gue udah kuliah dong. Kuliah gue kan teater. Dan memang kita tuh mempelajari berbagai metode acting, mau komedi, kayak mau apa. Jadi kayak ada basicnya tuh, ada dasarnya gitu. Terus gue mulai mempelajari, gue mulai tanya-tanya, belajarnya tuh gue nggak nanya, ngelawak tuh gimana sih? Nggak gitu. Merhatiin aja orang. Lu observe aja sendiri. Observe aja. Oh gitu cerita. Oh gitu. Oh orang tuh bisa begini. Oh begitu. Ya udah akhirnya mulai jalan deh tuh kayak kalau sekarang tuh Jirayut. Jirayut kan bukan pelawak ya. Bukan, iya. Tapi dia ngikutin alur orang gimana polanya lucu gitu. diikutin akhirnya polanya. jadinya lucu dia. Oh belajar dari situasi aja. Dan lu cepet ya nangkepnya gitu ya. Karena seneng. Kalau guanya nggak seneng pasti gue mau diajarin apa nih? Guanya nggak seneng nih. Lama pasti karena guanya nggak minat gitu. Oh. Begitu. Iya lu tuh kalau merhatiin sesuatu pasti bisa lu Seperti aplikasikan gitu. itu. Kayak lu mengimpersonate seseorang. Itu ilmu yang lu dapat dari zaman kuliah teater. dari zaman teater. Jadi kalau di teater tuh kan, ini misalnya kita baca naskah nih. Ini biasanya naskahnya tuh bisa setebel ini. Bisa setebel ini nih berapa Masya halaman. Allah. Dan itu dihafalin semua kan? Letter luck per kata. Iya, isinya tuh dialog semua kan. Dialog tokoh ini, dialog tokoh ini, dialog tokoh ini. Gambaran tokohnya tuh nggak ada. Jadi kita mengimajinasikan sendiri. Misalnya nih ada dialog apa kira-kira yang ngomong tentang hal ini tuh orangnya gimana nih. Mau nggak mau kan gue imajinasi sendiri. Nah tapi kalau impersonate contohnya udah ada di depan langsung. Jadi tinggal gue ikutin, tinggal gue mainin gitu. Dimiripin. Jadi kayak misalnya kalau gue ambil contoh yang terakhir deh, gue main teaternya, bukan main teater judulnya Mainan Gelas. Gue jadi Arini. Di situ ada dialog Arini. Dia ngomongin tentang perempuan-perempuan. Aku tahu anak-anak. Aku tahu perempuan-perempuan yang tidak menikah dan tidak memiliki keturunan, mereka saling menjunjung satu dan lainnya apa, ada dialog-dialog kayak gitu. Jadi gue ngebayangin kira-kira kondisi fisiknya nih si tokoh Arini ini gimana nih? Iya. Itu kan gue ngebayangin. Lu deskripsikan. Terus kira-kira kalau Arini modelnya begini, dia makanan kesukaannya apa nih? Gitu. Cara jalannya kira-kira gimana? Ini umur berapa nih? Oh, kira-kira anaknya tuh ya sekitar umur berapa? Karena di situ ada dialog bahwa si anak yang cewek ini mau dijodohin. Berarti kan udah dewasa, nih anaknya. Iya. Itu kan misalnya latar belakang naskahnya itu tahunnya tahun berapa. Jadi itu bener-bener sedetil itu. Sesusah itu memang gitu. Nah, tapi begitu impersonate tinggal cari, nonton, oh kebiasaannya si ini, oh gini. Oh gaya jalannya gitu, oh cara ngomongnya gini, udah harusnya tinggal lebih mudah lebih mudah dibanding menciptakan imajinasi karakter tokoh-tokoh yang mau dimainin dari satu naskah. Dari teater gitu. Itu ya. Makanya lu kalau lagi jadi seseorang itu kayaknya plek ketiplek, lu apa aja yang lu kalau menurut gua pribadi ya nggak ada yang fail ketika lu jadi orang lain menurut gua, kalau menurut gua gitu. Ada yang fail, cuman yang gagal. Lu ngerasa yang mana yang fail? Banyak. Cuman yang gagalnya nggak pernah gue posting. Off the record ya. Off the record. Jadi kalau misalnya gue ada sering banyak yang nggak sesuai gitu, yang gagal atau apa. Misalnya ada postingannya entah di YouTube kayak entah di sosial media mana, nggak gue repost karena nggak jelong. Gitu menurut lu kan. Tapi di komen-komen gila mirip banget, mirip. Kan? Tapi gue gini, enggak, dan ini enggak. Harusnya enggak gitu. Gue jadi mengkritik diri sendiri kalau nonton diri sendiri tuh gitu. Lu mah perfeksionis berarti. Kalau orang lain bilang udah oke mah oke tuh teh. Ya kalau bukan begini lurus apa namanya kalau bukan perfeksionis. Iya sih. Nih, yang begitu aja repot kan? Aja kena, apalagi ini digeser-geser. Apalagi, yang belum. Makanya ke karakter apa harus begitu dapat sedetil-detilnya gitu. Najwa Shihab berapa lama lu? Untuk nyampe kena tuh 2 tahun. Masya Allah, 2 tahun. Awal-awalnya kan gue cuman parodi aja gitu. Parodi yang ya udah
nggak sampai ngikutin secara detail suaranya, gaya tarikan nafasnya kan. Kalau sekarang tuh gue sampai ngikutin tarikan nafasnya gitu. Kalau dulu kan belum. Terus gue nonton jeda dia ngomong gitu lu ikutin. Jadi gue kan ngikutin kalau misalnya dia ada, gue nonton dulu nih. Itu bisa misalnya main buka YouTube atau apa. Dah. Denger dia ngomong terus-terusan itu bisa di looping, bisa pokoknya yang dia banyak nih ininya 1 jam gitu. Denger terus, gue mau sambil ngapain itu kan kedengeran, suaranya kedengeran gitu. Terus nanti gue sambil ngapain tuh sambil diikut-ikutin gitu. Sampai nempel banget. Makanya, bukan cuma sekali tonton ya, Teh. Makanya beberapa artis yang gue impersonate tuh sampai gue dalemin, sampai mau nggak mau gue jadi ngikut isi pemikirannya. Jadi ngikut mau nggak mau secara nggak sadar kan pasti secara nggak sadar gitu, karena yang kita dengerin adalah narasi atau statement dari dia terus, dari orang-orang tersebut, point of view-nya dia terus gitu kan, jadi sering jadi nempel gitu. Kadang-kadang ya. Tapi keren saya jadi gue baru tahu ternyata hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun 2 tahun lu ngikutin aja. Sebenarnya kalau cuma 3 bulan bisa kan maksudnya ya bisa, tapi tidak. Enggak, karena enggak setiap hari. Kecuali kalau gue melakukannya setiap hari. Kalau ini kan misalnya momen-momen tertentu nih mau mainin tema apa. Guanya dijadiin Najwa, nanti Denny jadi apa, Ajis jadi apa, kan gitu tuh. Nanti kan lama lagi enggak, tahu-tahu kita mainin lagi yuk, Teteh nanti jadi Najwa, jadi ini. Jadi bukan yang rutin gitu. Iya. Kalau rutin begitu kayak gue latihan teater aja, itu kan tiap hari tuh rutin selama 3 bulan dapat langsung. Karena terus dicoba rutin. Tapi kalau misalnya yang sekali, jadi hilang lagi kan. Nanti masuk lagi, hilang lagi gitu. Iya. Nah kalau karakter yang sekiranya dari diri lu tuh oke, ini approve dan siap tayang. Lo ke apa ya? QC-nya ke mana? Ke suami atau ke Enggak, gue ke QC ke diri sendiri. Emang lu stres. Emang iya. Lu. Kecuali kalau untuk lu sendiri yang jawab. artis. Kayaknya enggak deh. Enggak. Iya begitu. Nih, enggak begitu. Kurang. Udah main nih misalnya. Nanti gue akan koreksi sendiri kan. Gue akan lihat lagi tayangannya. Oh, harusnya ini begini. Next kalau ini dimainin lagi gue akan bikin begini gitu. Lu yang iya, lu yang mengkoreksi sendiri dari point of view sendiri gitu. Makanya kayak kalau gue dibilang gak mirip, gue dibilang gak apa, sebelum lu gue udah lebih tahu kayak gitu. Tahu gitu. Gitu. Apa yang lu obrolin udah pernah gue koreksi sebelumnya gitu kan. Itu juga yang dilihat di mata gue gitu ya. Coba dong Teh, lu Najwa. Iya. Boleh. Apa ya? Iniannya apa ya? Yang Teteh inget apa kata-katanya, kalimatnya? Iya. Atau dia lagi ngobrol sama siapa gitu? Atau sama politikus atau segala macem? Gue tuh harus dipakein atribut gitu. Gimana ya Teh? Week itu mungkin? Najwa kayaknya nggak gitu deh. Kalau itu jadi Cah Sodik kamu. Lupa. Elek. Wek. Kalau Najwa tuh biasanya kalau nggak pakai handphone, iPad, kalau nggak ada catatan, kalau nggak laptop juga sih ya? Iya, atau ada ini perlu jadi laptop, jadi iPad bisa ini kegedean kali kalau gitu ya. Gue opening ini aja ya. Iya, opening aja coba. Narasi ya ceritanya. Tapi gue ganti jadi terasi ya. Oke, diganti jadi studio terasi. Iya, studio terasi. Oke. Ke sini ya. Selamat malam, selamat datang di studio terasi. Kali ini sudah hadir Diki Divi, seorang komedian terbaik dimiliki oleh Indonesia. Halo, apa kabar Diki? Dia jadi Najwa, gue yang deg-degan. Kan dia orang kritis ya. Gue kayak ke bawah, dia bener-bener segala tarikan napasnya, suaranya, cara dia ngomong ke kamera, cara dia ngebagi pandangan ke bintang tamu. Wah gila sih Teh lu. Emang pantas lu dari tadi lu benerin mulu nih gini kan. Enggak, ini udah gue biarin. Kalau udah ngikutin orang. Tapi lu nggak tenang kan? Udah biarin aja, nggak
nggak apa-apa. Kita ngobrol aja ya? Iya. Lu ngingetin, kalau enggak, gua enggak. Enggak, kan gua biasa Udah, aja, ngobrol. Ngobrol aja. Ngomong-ngomong ini sampo bukan sih? Ini sampo? Nah, ini? Iya, sampo. Oh, sampo. Ada sampo yang cakep? Sampo anjing. Sampo apa? Sampo yang cakep? Sampo yang cakep. Sampo Sampo apa? pantun. Cakep. Itu udah pasti cakep itu. Nggak usah dandan udah pasti cakep kan? Iya deh. Kamu suka India juga? Aku suka India. Seberapa suka kamu sama ada lagu India yang sempit gitu ruangnya? Lagu India sempit ruangnya. Sana. Sana-sanaan. Gak jadi. Aku tidak terpikir. Sansanaan. Gak jadi duduk. Gak jadi. Aku suka tuh. Iya bener. Kamu seberapa suka sama India? Karena aku suka sekali sama India. Kalau gue awalnya bukan suka karena tuntutan kerjaan dulu. Kan gue tuh ngeband juga. Anak band, hey. Semuanya dia. Band cafe ya. Band cafe, gue kerja di kafenya kafe India. Setiap malam-malam tertentu ya. Kafe India. Di Bandung. Yang datang pakai topi sandar, semua orang sandar topi. Tidak pakai topi. Mereka datang biasa-biasa saja. Dan dia mesen kayak gitu, berharap orang nggak kenalin kalau dia bukan orang India. Bukan. Dengan gaya seperti ini. Orang-orang pasti tidak tahu kalau saya India. Saya bukan orang India. Gitu di kafe apa gue lupa namanya. Berarti makanannya makanan India. Makanan India. Nah itu awal gue suka makanan India. Ternyata enak. Gue suka kari-kari yang ada sambal-sambal India yang hijau. Makanan gak yakin itu mah. Ya kari. Iya kan. Wanita kari. Kari ya. Itu awalnya. Terus lagu-lagu India mau nggak mau gue jadi belajar gitu. Denger lagu India. Oh, iya. Berlangsung lama itu kafe India itu? Mungkin sekitar 2 tahun aku. Reguler kan kamu? Reguler, jadi nyanyi tuh setiap hari nyanyi gue. Apa yang sering banget di request atau dinyanyiin di kafe itu? Lagu Kajerare. Itu paling sering di request karena memang enak dibawa dibawa joget gitu-gitu, enak banget. Lagu musiknya. zaman dulu itu? Iya kayaknya itu lagu lama banget deh. Aku suka. Dan gue paling suka tuh karena awalnya dia gini. Lagu Kajerare itu? Hey si nazar ke dekha उस जालिम ने चाक पर हमने कलेजा रख दिया. Gimana sih nadanya gue lupa. Ceng. Kok gue lupa? Malah jadi kecaya-caya gue. Lupa ya pokoknya ada begitu. Caya-caya yang di atas kereta kan? Iya, itu caya-caya. Tapi dulu belum bawain tuh caya-caya dulu. Udah ada apa belum ada? Kayaknya gue belum pernah denger dulu si caya-caya. Film lamanya Sarukan kan itu. Cuman mungkin tidak populer di kalangan orang-orang India yang itu, mungkin yang ada di Indonesia, mungkin ya, nggak tahu juga. Berarti kamu seneng Lata Mangeshkar ya? Apa tuh? Penyanyi India Lata Mangeshkar itu. Lata Mangeshkar. Yang ibu-ibu, yang cewek, yang suaranya yang khas banget. Kalau kita sering dengar lagu-lagu India itu dia nyanyi. Yang nyanyi semua dia? Iya, nyanyi Kabiga, oh, nyanyi Duta Pagal. Itu juga ibu-ibu. Ketika aja Lata Mangeshkar ada, tapi dia udah meninggal. Iya, udah meninggal. Udah meninggal. Aku senang sama dia sama Udit Narayan. Oh iya, Udit Narayan, nah itu gue tahu. Nah itu dia tuh, si Lata Mangeshkar itu dia yang nyanyi semuanya lagu-lagu hits filmnya Sarukan, dia semuanya yang nyanyi. Iya. Tudiya namiri kisi seabak ya kena. Dia juga. Semuanya. Kok bisa-bisanya gue nggak tahu? Sama Udit Narayan juga ada ketika Udit Narayan sama Teteh pasti tahu Udit Narayan. Yang biasa kalau Udit Narayan sama Udin Sedunia. Di Kalibata dong gitu. Udin yang pertama namanya awal itu Udin Narayan. Aku seneng banget sama dia, seneng banget. Iya. Dulu ada, lu pernah denger nggak lagu India yang judulnya Dolena? Tahu. Iya.
Kabetak cuk bete, kabetak kuce hedolena. Iya di rumput itu. Iya beda-beda. Iya. Coba lihat Dona. Nah itu film Dil to Pagal He kalau nggak salah. Dil to pagal he, dil di bana he, dil do. Iya ini. Iya tuh dia kan lari-lari tuh. Jauh tuh teh, dari Cawang tuh deh. Lari aja tuh. Ngejar Pantas 46 nggak ketemu. Akhirnya ketemu Sarukan di sini. Ilah. Tuh kan. Asik. Sarukan juga mirip banget kayak gua kalau gitu. Lu kan Pernah. Iya gila tuh, itu lu juga gila tuh. Toko cebolena. Ini yang nyanyi Dinar Rayyan. Nah, ini Lata Mangeshkar. Itu dia. Kita kalau udah dulu ngomongin tuh India, emang gue kebayangnya kalau nonton film India, kenapa suara cewek India tuh sama semua ya gitu. Padahal memang pengisi suaranya satu itu kan. betul. Baru yang era-era sekarang nih, aku mulai suka lagi India tuh yang udah masuk yang Gerua gitu. Iya. Baru. Itu mah udah modern ya, musiknya juga. Iya gitu. Kalau kamu tetap suka India yang vintage atau yang apa? Semua. Gue tuh nggak ada batasan genre musik tau. Sama kayak gue, semuanya. Iya kan? Jadi playlist di Spotify lu mungkin sama kayak gue ya. Iya, jadi gue apapun abis yang dengerin gua suka. Slipknot, bawahnya bisa gambus. bener lu liat playlist gue tabrakan semua. Iya. Abis dangdut ketemu lo kok marahnya Elvi Sukaisi. Iya. Lo kok marah? Iya. Lo Rita, lo begitu saja kok Kok marah, padahal cuma bercanda. Mengapa diambil hati? Iya itu. Iya itu. Gue pikir Rita Elvi lagunya ya? kok gitu sih lo kok marah. Gue jangan gitu sayang. Jangan gitu sayang. Tapi lu band juga kan? Iya, gue ngeband juga. Ngeband juga yang rambutnya. Ya itu dia. Iya kan. Tapi Manggung di gue ngeliat komunitas. video-video lama lu tuh kayaknya nih anak juga kayak gue dulu gaya-gaya yang maunya begitu deh. Iya kan? Pengen terlihat beda. Suka musik, suka ngeband, tapi apa ya ngeband yang musiknya itu tidak biasa. Yang kalau tampil tuh nggak kayak band-band lain. Iya. Masuklah aku di Jepangan gitu. Ya itu dia. Aku mau di Jepangan itu performnya cuman 2 lagu ya, tapi dandannya 4 jam. Lama nyasaknya tuh. Iya. Aku kan berambutku masih gondrong dulu ya gitu. Aku paham itu, dan Iya. 4 jam nyanyi cuma 2 lagu, aku paham. Iya gitu ya. Zaman-zaman dulu. Iya. Tapi Kalau gue zaman sekarang begitu. Kalau kamu sekarang ya kadang ya. Jadi kalau lu off air, lu ada yang minta nggak sih? Maksudnya off air lu tuh suka diminta. Banyak. Lu lihat YouTube gue dong. Iya kan, aku lihat kalau kamu lagi nge-MC corporate Iya. gitu, kamu. Iya. Tiba-tiba diminta jadi Shakira. Enggak, awalnya masuk dulu sebagai Krisdayanti. Udah Krisdayanti, dandan full Krisdayanti ya. Keluar diisi sama artis-artis yang lain, gue ganti tuh. Jadi host dulu. Gue jadi host, masuk. Masuk lagi performan yang lain. Gue keluar, ganti jadi Shakira. Ya Masuk lagi, gitu. Gue tuh Ini gitu. harus teman-teman corporate ini harus mahal ini. Capek teman-teman kalau jadi. Ya harus. Kalau belum dia jangan mau teh, capek banget jadi tete mah. Gue ada sering juga tuh begitu. Ntar diminta jadi nge-host juga, mau nyanyi juga gitu. Pernah paling banyak berapa kostum yang tete bawa? Dalam satu kali job Ya open itu tiga. Karena gue membatasi kemampuannya kan, karena waktu, masalah durasi, jadi jangan sampai gue diminta tampilnya maunya requestnya banyak, tapi waktunya nggak ada, itu gue paling nggak bisa. Oke. Gitu. oke, Jadi iya. misalnya paling ini yang mungkin gue bawa bajunya, apalagi kalau keluar kota kan, yang paling mungkin gue bawa bajunya, yang paling mungkin gue konsepin dulu nih pertunjukannya, gue sanggupnya 2 atau 3 misalnya gitu. Jadi disesuaikan sama kesanggupan gue. Lu udah hitung ya? Udah hitung. Jadi udah kan gue udah terbiasa nih, udah hafal kalau misalnya ganti-ganti perform itu kira-kira dari impersonate siapa dulu nih yang paling mudah untuk ke make up selanjutnya gitu. Oke. Kayak gitu gue, jadi ngitung dulu
Nah nanti gue ngomongin nih sama tim IO-nya nih. Nih gue kesanggupannya di sini aja ya. Kalau misalnya nanti minta ini lagi ini, oh nggak bisa. Even misalnya kalau misalnya kita mau nambah terus ditambah lagi gitu budgetnya, enggak. Gue sesuai kemampuan karena daripada jadinya Limit ya? jelong. Mendingan jangan. Lo tahu gitu. batasannya diri lo, maksimalnya gitu. segini. Gua Jangan tahu. minta tambah-tambah aneh-aneh lagi. Betul. Karena kan gue kalau mau perform tuh kan gue konsep sendiri, cari kostum dan apa-apanya semua juga sendiri, nyiapin sendiri. Jadi kalau kebanyakan, wah ngebul otak gue. Iyalah. Tahu-tahu udah keluar asap kan semua. Keluar orang Sunda, asep. Kamu memang yang aku kenal memang totalitas sekali dalam segala hal. Sampai jadi reguleran nyanyi mungkin karena kamu terlalu mirip kan suara kamu kalau lagi nyanyi India gitu sampai diajak nikah. Hampir aja kalau kamu iya kan kamu tinggal di pendapat kamu. Udah makan panipuri kan. Tapi gue pernah ke India, nggak tahu ya kok gue seneng ya. Gue suka dengan arsitektur bangunan-bangunan itu. Suka India? Situasinya? Yang mana? Kondisi di India Yang sering, kayaknya bukan yang sering gue lihat tapi di bukan IG gue. Bangladesh, bukan Bangladesh. Hah? Yang sering lihat di IG gue nih. Lu mau lihat? Nih bikin kuah kayak gimana? Hey, itu gue melihat menyaksikan dengan mata kepala sekolah. Kepala sendiri kali. Begitu. Dan gue nyobain. Sirina memang. Mau tahu. Ngantri ngelihat orang Buat itu. apa Terina? Waktu itu lagi Comedy Traveler tuh. Ya buat apa lu cobain? Enggak kan penasaran. Mau lihat terus gue nyobain. Tapi enak, gimana dong? Memang cengklek lu mau udah otak lu. Tapi gue jadi kayak nyoba. Tapi gue tahu itu tangan dia. iya. Nih ya, di sana tuh kan memang ini udah jadi concernnya pemerintah India karena di sana tuh kurangnya toilet umum. Jadi mereka suka pipis di mana-mana. Betul. Yang ceboknya pakai embun. Kalau ada embun, kalau nggak ada kan bisa. Kadang-kadang nggak kecebok. Betul. Habis itu dia dagang. Kamu penasaran. Betul. Rasa penasaran kamu itu dia. Ya kan nggak gue gelek-gelek abis semua, enggak. Tapi kan masuk dalam mulut you. Hei, masuk cuman setetes. Segini doang karena gue mau tahu. Tapi itu air jembu. Pantesan waktu itu pas gue habis minum. Berapa lama lu di sana? Berapa ya? 5 hari apa? 5 hari kalau nggak salah. Karena itu di perjalanan jauh, terus yang tiap keluar apa aja tip gitu, ngasih tip. Mereka nungguin gitu. Ngasih tip? Jadi kayak keluar, ini masuk itu lucunya gitu. Keluar pintu mobil, tip. Masuk ada yang bukain, tip. Dari dalam lagi bukain lift, tip. Oh, gitu. iya. Begitu. Ya ampun. Karena mereka emang nunggu gitu. Terus kan kalau nggak dikasih memang memperlihatkan wajah yang tidak menyenangkan. Kayak sorry ya, tip itu kan apa ya? Sunnah ya. Kalau di sana tuh kayak udah. Jadi misalnya buka udah gitu kayak. Ya Allah. Udah nunggu, Kitanya juga ya. kayak ya udah ngerti pasti ngasih gitu. Apa? Dia Ya iya begitu, emang begitu. emang udah tip kayaknya udah kewajiban kalau itu ya. Dan lu ngasih tip terus. Iya, jadi kemana-mana tip. Masuk ke rumah makan, ada yang bukain pintu, tip. Nanti ada apa tip. Terus diikutin gitu sama anak-anak, sama yang jual-jual apa, diikutin terus sampai kemana. Gue jalan kemana, diikutin terus. Your name, what's your name? Rina, this is good for you, buy it. Jadi kayak, oke, iya. Cuman gue kayak, ya udah gitu. Dan itu tuh segerombolan gitu.
Ngikut beli gitu banyak segerombolan ngikutin Oh, gitu. dia dagang-dagang. Iya, pada Atau cuma dagang. sekedar minta-minta. Dagang beneran mereka ngasihin, misalnya ada manik-manik nih, ada kalung-kalung kayak atau gelang-gelang atau apa gitu. Ditunjukin Terus itu didapetin, cepet. Nanti kalau misalnya udah kita beli satu, yang lain brrrr. Gitu, dia emang mancing. Gue gini, bingung gue nih gimana nih kan gitu. semuanya kan. Lu aturan lu jebak aja, lu nggak usah ke mobil, lu nggak usah ke pasar, jalan terus sampai bandara. Jalan terus lu check in. Wow, masuk ambil boarding pass, ikut dia ke dalam pesawat. Buka indah di Indonesia, mampus lu. I'm going to my country, I'm going to my country. This is my country. This is not my country, This is not my country. Aduh. Gitu. Segila itu. Tapi gue melihat jalan raya paling hitam tuh ya di sono. Jalan raya. Agak sedikit rasis dia dengan Jalan hitam. Sehitam-hitamnya. Cuman nggak tahu kenapa gue di sono seneng arsitekturnya. Jadi kayak masuk tuh, ih kok seru banget gitu, kayak ada di zaman kerajaan gitu gue gitu di sana. Oh iya, bangunannya Seneng, masih iya. ada bangunan-bangunan lama ya dipertahankan di sana. Banyak. Seneng. Di sana ini guys, Yo, bawang. bawang ya, Wak? Memang. Ih. Begitu turun bandara aja, gitu langsung. Karena kan desa-desa juga kalau lagi di sini kan suka bawang ya. Gua suka nggak kuat kadang kalau Tapi itu kan pengaruh makanan, coy. desa berani banget makan yang kambing-kambing gitu-gitu kan. Bawang, makannya Makan disebut bawang bawang itu- karena emang bawang. Bawangnya gede-gede Itu banget. memang makanan apa namanya? Pokok ya. Pokoknya. Makanan pokok kan pokoknya harus ada gitu. Harus ada. Itu makanan pokok. Pokoknya harus ada. Apa aja dibawangin kan dia. Iya, semuanya. Jadi kayak makannya ya aroma badannya ya begitu. Ya kayak kita ke Bali, aroma Bali kan ada tuh aroma Iya. Bali Iya, kayak gitu. Kita Aroma ke saja Arab saja. ada tuh aroma Arab. Khasnya ada. Mirip-mirip. Nah kalau ke situ aromanya khas. Ya itu khas aja khasnya- pokoknya. Jadi kalau misalnya kalau dulu tuh waktu zamannya gua comedy traveler tuh ke beberapa negara tuh udah bisa mencium aroma khas negara tersebut gitu. Betul Jadi pas sekali. turun, nih khas banget nih aromanya aroma sini. Nih khas banget nih aromanya aroma negara ini gitu. Ih, keren. Begitu. Kamu udah berapa negara yang kamu datangi? Berapa ya? Banyak banget itu. Negara yang paling nempel di hati dan ingin membuat seorang Rina Indonesia balik lagi ke sana apa? Swiss. Oh itu kalau jangan ngomong dua kali jadi godain cewek tuh. Swiss. Wah apa ya? Iya itu salah satunya Swiss. Cakep banget ya. Aku juga Cakep pengen banget banget. kayak bini gue. Kalau Belanda kan emang laki gue di situ ya. Iya. Jadi kayak ya sudah pulang kampung aja gitu kalau ke sana ngitungnya gue. Pulang kampung. Give me nasi goreng with an gebakan egg. What With sambal and what kerupuk and a good glass beer. Tahu awalnya nggak? Tahu nggak? Apa? Kayak gimana awalnya? Ten Vedi Partier dan Nah, iya Ander betul. Gordel van Smara. Iya, betul. Dat Nederlandse kap was hadden weet toch nooit gedacht. Iya. Wat atsen witsen eten. Nah, apa? Nog erger dan opres. Bentar, lu jangan salah, ntar dikoneksi sama orang lain. Ini gue Lu jangan belajarnya bikin kan gua, dari dia. jangan bikin gua malu. Iya. Nanti dikoreksi langsung sama dia, Ini gua gue salah. belajar dari dia. Nor er opre Ardaplen gitu. Iya. Siapa namanya penyanyinya? Witteke van Dort. Witteke van Dort. Witteke van Dort. Betul, Tuh betul. dia. Ih, kok aku bisa tahu lagu itu dan kamu juga tahu Iya, ya? kok kamu tahu sih? Aku emang selera aku tuh Kamu memang suka Belanda juga? Enggak, maksudnya kamu suka Belanda country. pertanyaan kamu. Oh salah tebalnya. Lalu menggiring opini kamu. Enggak, Dan kan sekarang kita aku masuk ke ngomong. rebonding. Apa itu rebonding? Respon berita trending. Habis sih emang ada berita apa hari ini? Oh, Disentil oknum fans Fuji
Balasan Rina Nose berkelas diduga singgung artis insan. Disentil apa gue? Oknum fans Fuji. Jadi ada fans Fuji gitu kan. Saya mungkin ngeliat kamu, bahu kamu lagi iya, kayak gitu. Oh enggak, kenapa sih? Gimana sih ceritanya? Bukan, ini juga ada kadang-kadang kan ini narasi-narasi seperti ini. Narasi-narasi yang suka tuh- menggiring. narasinya menggiring, kitanya gampang tergiring. Jadi ribut. Kita kan kadang hidup berdasarkan standar TikTok, editan-editan, jeduk kasih kuat. Kodok. Gak boleh Diki, gak boleh ngomong goblok. Bolehnya? Tolong. Begini, apa sih Kak, coba Gua kalau kan dari posting kamu kalau foto dikasih. ini. Terus, Iya. terus ada yang komen. Terus kenapa? Kirain tadi Fuji mirip banget teh, katanya gitu. Normal? Terus kan normal, gue emang biasa bales-balesin komen tuh biasa sambil lucu-lucu kan. Terus gue bilang gini, kami memang saudara kembar, bedanya dia lahir dari rahim ibu, saya lahir dari ajang pencarian bakat. Punchline ya kan di ajang Komedi? pencarian. Udah. Punchline itu tuh, Iya, udah. ajang pencarian bakat. Bisa juga yang lain gitu, cuman kayaknya ini lebih seru aja gitu. Iya, Punchline komedi. komedi sudah jelas itu. Lu masalahnya gimana? Sama-sama si yang komentar itu tuh dia balas lagi ketawa dia. Hahaha IMB ya teh gitu. Udah Selesai. Gua pikir selesai. Tiba-tiba gue lagi iseng-iseng buka YouTube nih. Rina Nose dianggap merendahkan Fuji apa gue gini. Bentar ini yang mana? Apa ini? Gitu. Yang mana? Terus pas gue nanya sama si siapa namanya fans bukan fans ya dia fans gue tapi udah deket banget gitu namanya si Ica. Ini apaan sih masalah apa itu teh yang sama Teteh yang di di Postingan. Instagram di postingan. Akhirnya penasaran kan gue cari ternyata udah banyak komennya udah 100-an lebih lah pokoknya. Oh buset ternyata ada balasan lagi dibacain satu-satu. Ada yang ngerti itu tuh komedi, ada yang tiba-tiba iyalah si paling bakat katanya. Sampai ibunya aja nggak dianggap dia lahir dari rahim ibu. Gue langsung gini, oh sepertinya aku salah. Gitu. Itulah, Eki gue pernah bahas di Kiki. Postingan bener aja jadi nggak bener. Itu emang iya. Gara-gara jempol kalian yang nganggur itu. Gue Gara-gara makanya sekarang punchline. apapun konten gue segala macam gue nggak pernah baca komennya. Karena itu nggak adil teh menurut gue. Mereka komen seenak jidat, abis komen ditinggal berak. Kita yang berkarya overthinking, kita pikirin. Ini si anjing udah kemana tahu. Udah ke konten orang yang lain ngatain lagi, ditinggal berak lagi. Iya bener ini. Maksud gue, Iya. gue udahlah teh, biarin teh. Kita yang tahu, personal kita yang tahu, kita apalagi orang terdekat yang tahu, circle yang tahu. Maksud gue orang-orang, kita ambil yang positifnya aja, orang-orang yang masih bisa berpikir waras. Kalau ini konten yang positif udah itu aja. Kalau yang ikutin yang negatif memang Next. Rina Nose belajar kontrol emosi agar pernikahan awet. Iya betul itu. Kontrol Betul, emosi betul, agar betul. pernikahan Ya awet. itu kayak tadi yang di awal gue ceritain yang gue nggak nyambung sama laki gue awalnya. Ini dulu jelasin Adaptasi. dulu gitu. Jadi kayak kalau dulu kan gue ini sama dia nih nikah yang ketiga nih. Ya. Nah nikah yang pertama sama yang kedua tuh nggak pernah ada penjelasan apapun dari gue. Jadi gue maunya dimengerti aja tanpa gue ngomong tuh lu harusnya peka gitu. Keren. Dulu. Iya dulu iya. Dulu tuh gitu. Jangan gue harusnya ngerti dong gitu. Gue tuh begini, lo harus ngerti gitu. Harusnya selalu ada kata-kata harusnya di dalam otak gue tuh. Harusnya pasangan gue begini dong. Harusnya dia tuh begini dong. Nah dulu tuh begitu. Jadi yang terbukti tidak awet. Sudah itu, nah sama dia nih, gue lebih gimana caranya gue harus menjelaskan dulu apa yang gue pengen, apa yang gue rasain, kelemahan-kelemahan guanya gue ceritain dulu nih sama dia nih. Nih keanehan gue tuh di sini begini. Gue punya kan sampai kita tuh sampai gini kalau ngobrol tuh kita tuh ngebahas latar belakang. Latar belakang gue lahir di budaya adat Sunda yang kenceng yang banget terbiasa gitu. begini di Indonesia tuh begini. Budayanya dia ada campuran. Ibunya Indonesia, bapaknya Belanda kan. Terus kita cerita dulu nih nanti, oh di Belanda tuh kan kebiasaannya begini. Makanya kebanyakan orang-orang Belanda tuh biasanya
direct gitu, langsung. Jadi mereka nggak mungkin basa-basi pura-pura gitu tuh nggak. Kita tidak terbiasa dengan itu. Nah itu tuh harus disinkronin dulu tuh biar nggak terjadi keributan. Oh sorry. Berarti dia terbiasa kayak ngomong apa? Langsung. To the point aja. Iya, nggak suka. Oke. Ini nggak boleh gitu. Kalau suka ya suka gitu. Nah gue nggak terbiasa dengan itu awalnya gitu. Jadi kayak kok gitu. Tapi setelah jadi kita yuk bedah dulu nih kita kebiasaan kita gitu. Karena gue nggak mau kayak yang udah dong gitu. Pelajaran. Jadi kalau gue sih kuncinya gini, ada kemampuan untuk menjelaskan dan ada kemampuan untuk menyimak di antara dua pasang ini nih gitu. Karena ada yang bisa menjelaskan tapi orangnya nggak bisa nyimak tuh yang satu lawan ngomongnya. Percuma juga nggak gitu. jadi pendengar yang baik, atau ya. misalnya yang satu gue udah bisa nyimak tapi guanya nggak bisa ngejelasin nih gitu. Itu agak repot juga gitu. Iya, masing-masing kan dapat informasi yang kita pengen ya. Gitu. Nah gue pas setelah coba itu jadi kontrol emosi itu kalau ada apa-apa gue nggak langsung tapi ntar dulu gue pikirin dulu. Kalau gue langsung begini ntar bakalan gimana, tahan dulu nih gitu. Habis itu Ada timing. ada momen guanya udah mulai tenang, ngobrol. Momennya pas. Makanya tidak ada berantem, teriak-teriak atau apa. Adem aja ya Kak. Gitu Sekalipun ada aja. masalah. Sekalipun Karena lu tahu ada treatmentnya, masalah tuh, penyelesaiannya iya, gimana. jadi gue tunggu dulu. Kayaknya kita ngobrol. Udah gini. Ada nggak sesuai pendapat nggak apa-apa, ngobrolin aja. Tapi kalau menurut gue begini. Oke, kita cari yang kira-kiranya, misalnya ide dia sama ide gue, kita uji nih, yang kira-kiranya paling bisa kita lakukan bersama yang mana, kayak gitu. Nemu jalan tengahnya ya. Nemu jalan tengahnya. Masing-masing Makanya punya kepengen, Yes. biarpun nggak kesampaian 100%, tapi 50% tapi bagi-bagi ya. Iya, gitu. Lu happy, gue happy, yang penting di tengah-tengahnya gitu. Jadi nggak nggak ada misalnya, gue kan suami, gue yang harus begini, lu istri, nggak ada itu. berantem. Orang Belanda romantis gak sih? Dia parah, dia romantis. Dia yang romantis. Pernah gak pas lu lagi udah mendem pengen marah, aku dicium. Gak jadi marah. Nggak gitu. Atau Kita tiba-tiba tuh- dia keluar kamar nyanyi Wita ke Pandang. Ini gue pertama ketemu. Iya bang. Buat sambal, buat kerupuk. Nih, dulu setahun pertama, bukan setahun lah, berapa ya, mungkin 2 tahun ya. Dia tuh romantis, ngasih kejutan, apa aja gitu, hal-hal kecil yang tiba-tiba gitu. Ih, bikin kita meleleh kali. Cuman makin sini dia lihat kelakuan gue yang gue biasa kayak anak-anak lagi tiba-tiba joget-joget lah, tiba-tiba apa gitu. Kita tuh jadi kebentuk dengan sendirinya gitu kebiasaan-kebiasaan itu yang Lu tiba-tiba meracuni hidupnya berarti. Dia dulu bagus tau. Semenjak kenal lu, dia jadi aneh juga maksudnya. Emang dia jahat tiba-tiba lu. keluar bisa Dia habis begitu tuh, lu jalan tuh, dia ngaca. Ya Allah. Saya dulu gak begini ya Allah. Ini gue gara-gara ini aja nih. kali kalau diinget gitu ya Allah maafkan saya ya Allah. Ini musibah ya Allah. mungkin gitu tapi akhirnya kita jadi kebentuk begitu gaya bercandaannya gitu di rumah. Dia ya udah senyaman itu Jadi ya. menurut kita romantisnya begitu bagi kita gitu. Iya, ya. Geloan gitu. Ya kan udah satu sama lain udah tahu gimana nya gitu ya, karena dia tuh sorry cuma pakai tempak doang atau gimana gitu. Udah begitu ya. Ya Allah. Begitu udah Itu tiba-tiba sih. goyang-goyang lah tiba-tiba apa gitu. Itu kalau dia lagi begitu kayak lu sadar gak sih dia orang Belanda? Kayaknya bukan orang Belanda nih, lu orang Cisauk lu udah begini mana Cikampek kalau udah begitu jangan bercandanya udah. Pokoknya gue paling kalau dia tuh sering ketawa aja gara-gara misalnya gue ngapain terus tiba-tiba ketawa. Ntar gue ngeliat di kelakuan dia gitu, oh Rina Nose lu gitu, ntar gue gituin. Orang bule ngomong lu. Gitu, iya. Kalau aku ngeliat kalian tuh berdua seru aja gitu kan, cara komunikasi kalian, dia bercandanya kalian segala macam. Sudah tidak ada apa namanya komplain gitu. Sudah tidak ada itu. Karena pasangan yang baik treatmentnya adalah seperti sahabat ya. Yes, sahabat banget. Sahabat Pak. Pokoknya mah enak lah. Ciel enak ya. Makasih ya sayangku, pokoknya kamu happy terus deh pokoknya. Lama banget loh kita ini ngobrol. Kita terlalu Kayaknya enak yang edit kalau banyak deh. Ini bisa jadi part 1 part 2 ya bareng Rina Nose, karena pembahasan kita tuh sangat dalam dan sangat deep. Seru. Apa aja kita bahas lini-lini Seru. kehidupan.
Iya, seru ih. Jadi makasih banyak ya. Nanti kita undang lagi bareng sama suami kamu nanti. Untung suami kamu kan sekarang lagi nggak ada. Ada. Aku acting tadi. ada langsung Kan lu beneran. dari tadi ngajak ngobrol dia juga. Oh iya juga ya. Oh iya Wah, aku bener. kaget. Terima kasih ya Teteh. Makasih. Teman-teman terima kasih udah menyaksikan Sandis. Hari ini nggak ada kuis ya. Jadi terima kasih yang udah menonton Sandis. Jangan lupa nonton program-programnya Has. Dadah. Bye. Bye.